Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta Pretest PPG Guru SD tahun 2022. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang terkait dengan teks faktual, teks tanggapan, teks cerita, dan teks normatif. Ini merupakan soal yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru pada tahun 2022 ini. Baik, kita langsung saja melihat kisi-kisinya. Nah, seperti ini kisi-kisinya: teks faktual, teks tanggapan, teks cerita, dan teks normatif. Disajikan beberapa ragam teks, peserta dapat menganalisis jenis teks yang disajikan. Baik, di sini kita jelaskan dulu ragam teks. Yang pertama ada teks faktual. Teks faktual itu dibagi menjadi dua, yaitu teks deskripsi dan teks prosedur. Kemudian ada teks tanggapan. Teks tanggapan itu juga dibagi dua, yaitu teks eksposisi dan teks eksplanasi. Kemudian ada teks cerita dibagi menjadi empat. Ada teks cerita ulang, ada anekdot, exemplum, dan naratif. Kemudian yang terakhir ada teks normatif. Teks normatif itu biasanya terkait dengan aturan-aturan. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian teks faktual. Teks faktual adalah teks yang berisi suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi tetapi tidak terikat dengan waktu. Ini menurut KBBI pada tahun 2018. Nah, di sini yang ditekankan adalah teks faktual itu terkait dengan yang telah terjadi, yang nyata, yang pentingnya ada waktu kejadian, kapan kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat di situ, dan lain-lainnya. Teks genre faktual dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teks deskripsi dan teks prosedur atau arahan. Teks deskripsi adalah sebuah teks wacana yang disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, teks deskripsi ini biasanya dalam bentuk berita. Berikutnya, menurut Mahsun, tujuan sosial teks ini adalah mengarahkan atau mengajarkan tentang langkah-langkah yang telah ditentukan. Ini adalah teks prosedur. Berikutnya di sini dijelaskan tentang pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi sambutan terhadap ucapan, baik itu kritik, komentar, dan sebagainya, dan apa yang diterima oleh panca indera bayangan dalam angan-angan. Nah, teks tanggapan ini dibagi menjadi dua, ada teks eksposisi. Teks ini berisi paparan, gagasan, atau usulan sesuai sesuatu yang bersifat pribadi. Struktur, tesis, pernyataan pendapat, dan alasan argumentasi, serta pernyataan ulang pendapat. Nah, teks eksposisi ini terkait dengan pendapat ia terhadap sesuatu, pendapat pribadi ya. Kemudian ada teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan alam, dan budaya. Teks eksplanasi memiliki struktur berpikir, ada judul, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Jadi, teks eksplanasi itu lebih lengkap daripada teks eksposisi. Kalau teks eksposisi hanya menyampaikan argumen atau pendapatnya. Berikutnya ada teks cerita. Teks cerita adalah teks yang menuturkan bagaimana terjadinya suatu hal. Peristiwa mengisahkan kejadian yang telah ada, perbuatan, pengalaman yang dinamis dalam suatu rangkaian waktu. Teks cerita terdiri atas teks cerita ulang, naratif, anekdot, dan exemplum. Nah, jadi di dalam teks cerita itu ia menuturkan suatu kejadian tentang dirinya dan lain-lain. Berikutnya ada teks normatif. Teks normatif adalah teks yang isinya ditulis berdasarkan sebuah peraturan, norma-norma atau peraturan yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kenegaraan yang berkaitan dengan hukum atau undang-undang. Jadi, kalau teks normatif ini kita sangat mudah sekali, kita tinggal mengetahui arti dari norma.
yaitu tentang aturan-aturan. Oke, sekarang kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah tingkat masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Dengan pendapatan yang rendah, masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Biasanya, masyarakat miskin cenderung bertempat tinggal di bantaran kali, bawah jembatan, dan tempat-tempat yang justru tidak tepat layak mendirikan bangunan. Terkadang justru mereka membangun tempat tinggal di atas tanah milik negara. Kemiskinan tidak hanya menjadi fenomena yang terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena yang terjadi di hampir di seluruh dunia. Banyak negara berkembang yang juga memiliki permasalahan yang sama tentang kemiskinan seperti negara Indonesia. Nah, teks di atas termasuk ke dalam teks apakah deskripsi, narasi, eksposisi, atau eksplanasi. Jadi di sini tentang eksplanasi. Tentang tanggapan ya. Berikutnya, teks yang kedua adalah gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terdiri karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. Teks di atas adalah teks eksplanasi yang memiliki karakteristik. Nah, jadi bahwa jelas teks ini merupakan teks eksplanasi karena menjelaskan atau dia berpendapat tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, memiliki karakteristik apa teks tersebut? Yaitu isinya memuat fakta. Berikutnya yang ketiga, bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata bio yang artinya hidup dan teknos yang artinya teknologi, serta logos yang artinya ilmu. Selanjutnya, bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Perkembangan bioteknologi tidak hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi saja, namun juga pada disiplin ilmu terapan lainnya, semisal biologi molekuler, komputer, biokimia, genetika, kimia, mikrobiologis, matematika, dan lain sebagainya. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan teks di atas adalah yang C, yaitu bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap proses biologi. Berikutnya, aku sangat senang sekali membaca buku. Terkadang, karena terlalu asyik membaca, aku tidak mendengar teman yang berbicara kepadaku. Oleh karena itu, aku dijuluki si kutu buku. Aku tidak marah dijuluki seperti itu, kata ibu. Kutu buku itu artinya orang yang sangat gemar membaca buku. Perbaikan yang tepat pada kalimat pertama, paragraf di atas adalah, nah di sini merupakan eh, teks cerita ya, karena ini menuturkan pribadinya. Jawaban yang benar di sini adalah aku sangat senang membaca buku. Yang perlu dihilangkan adalah sekalinya ya, karena ini double, senang sekali. Cukup dengan aku sangat senang membaca buku. Baik, nanti kita akan lanjutkan yang soal berikutnya. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya ya, ada part 2-nya.
Untuk part pertama, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.